minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu wal anshiruna fi man'an syarbil khamri. Bab yang ke-28 pada menyatakan tegah daripada meminum arak. Dan yaitu tiap-tiap yang memabukkan bagi orang yang meminum akan dia. Jadi bab yang ke-28 ini pada larangan, pada menyatakan bab minum khamar ataupun sesuatu yang memabukkan. Pada zaman Rasulullah itu yang memabukkan yaitu minuman arak. Sedangkan pada kehidupan kita zaman modern abad 21 ini yang memabukkan yaitu yang seperti kita tahu bersama, seperti sejenis ganja atau sabu-sabu dan lain sebagainya, atau apakah itu flaka atau macam-macam hasil temuan baru yang dikembangkan oleh kaum Yahudi. Jadi itu semua haram menurut nas kitab dan hadis, bahkan dari ayat Al-Quran. Yang memabukkan bagi orang yang meminum akan dia sama ada diambil daripada air anggur atau air tamar atau lainnya. Pada tempo dulu yaitu arak itu dibuat dari anggur peras atau kurma peras, jadi itu haram. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syayatin fajtanibuhu. Bahwasanya sungguhnya arak dan judi yaitu permainan yang ada taruhan, harta, dan ansab yaitu berhala yang disembahkan dia yang lain daripada Allah Ta'ala, dan azlam yaitu beberapa qudhi. Qudhi itu yakni anak panah, dan adalah orang yang Arab pada zaman jahiliyah menyurat ia atas beberapa qudhi anak panah akan amar dan nahi, yaitu perintah dan larangan, dan tarkan dia di dalam bejana. Maka apabila berkehendak seorang daripada mereka itu akan sesuatu pekerjaan, memasukkan ia akan tangannya dan mengeluarkan ia akan satu qudhi daripadanya. Jadi pada tempo dulu kaum jahiliyah itu mengambil anak panah, dua anak panah, yang satu tertera padanya yaitu perintah, yang satu tertera di dalamnya larangan. Jadi budaya mereka itu mengambil salah satu anak panah di dalam tempat, itu menjadi budaya mereka. Kita lihat lagi selanjutnya. Maka jika keluar barang tersebut padanya amar melalui ia bagi maksudnya, dan jika keluar barang yang tersebut padanya nahi tertegah ia. Jadi kalau misalnya yang terkeluar itu, yang pas kebetulan keluar itu anak panah yang ada amar perintah, maka ia perbuat perintah. Bila ada tersebut di situ larangan, maka dia tidak akan membuat keinginannya. Itu adalah budaya kaum Yahudi. Begitu juga khamar tadi, minuman haram, menyembah berhala, dan juga budaya-budaya yang membawaki kepada yang memabukkan atau sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak ada dalam perintah daripada Rasulullah. Selanjutnya maka sekalian yang tersebut itu rijusun, yakni kejahatan daripada pekerjaan syaitan, maka jauh oleh kamu akan dia. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang rijusun, kejahatan yang tidak ada dalam agama, itu adalah haram. Kalau zaman modern sekarang ini seperti kita memain permainan ludo. Kita buat taruhan di situ, bila mendapat ranking 1 hadiahnya dapat, bila enggak ya enggak dapat. Itu merupakan salah satu kejahatan.
Lebih-lebih lagi permainan-permainan yang jelas-jelas di situ mengandung yang haram, maka otomatis hukumnya itu tidak perlu ditanya lagi, sudah yakin dan itu haram. Namun juga kita masih memperlakukannya karena apa? Disitulah enaknya. Tapi ingatlah, azab Allah itu pedih. Selanjutnya kita baca sedikit lagi. Dan riwayat Ahmad dan Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tiap-tiap memabukkan itu arak, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Dan barang siapa meminum arak pada dunia, maka mati ia padahal mengekal ia akan dia. Dan tiada ia taubat, niscaya tiada dapat meminum arak akhirat. Jadi hadis diriwayat dari Nasai, dari Tirmizi ini. Tiap-tiap yang memabukkan arak pada zaman tempo dulu, maka pada zaman sekarang ini seperti yang populer sekarang ini, ganja, sabu-sabu, sejenisnya, segala macam, ataupun sesuatu minuman baru walaupun itu bukan arak, bukan dari gandum, bukan dari kurma. Misalnya kalau seperti di daerah populer, masing-masing daerah itu misalnya hijau air peras dari itu, maka kalau misalnya itu bisa memabukkan itu haram. Tapi kalau tidak memabukkan air peras itu dari pohon kelengkeng itu, maka dia nggak apa-apa, bisa diminum. Tapi kalau udah memabukkan maka akan menjadi haram hukumnya. Ataupun sejenis lain, walaupun minuman biasa sudah dicampur dengan sesuatu yang bisa memabukkan dan diyakini bisa memabukkan, itu hukumnya haram juga. Tapi kalau misalnya dicampur dengan air yang biasa tiba-tiba memabukkan, itu tidak menjadi dosa karena itu air yang biasa dan digunakan untuk biasa. Tapi kalau direncanakan dan itu diketahui bila dicampur memabukkan, maka itu akan menjadi haram juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syarabal khamra fid dunya lam yashribuha fil akhirah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminum arak pada dunia, tiada dapat ia meminum arak pada akhirat. Jadi perlu diketahui bahwa di akhirat juga ada khamar. Yang khamar di sana beda dengan khamar di sini. Nah, di sana juga ada sungai khamar nanti. Di siapa-siapa saja kita yang meminum khamar di sini, maka kita tidak bisa dapat minumnya dan tidak akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syarabal khamra mumsiyan asbaha musyrikan, wa man syarabaha musbahan amsa musyrikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminum arak pada ketika petang-petang, berpagi-pagi ia musyrik. Jadi bila kita minum khamar itu sore harinya atau malam harinya, itu paginya kita menjadi musyrik. Dan barang siapa meminum akan dia pada ketika pagi-pagi dan berpetang-petang, ia musyrik. Jadi kalau kita minum pagi, maka sorenya kita akan menjadi musyrik. Ini merupakan matan hadis. Qala alaihi salamu, al-khamru ummul khaba'is, faman syarabaha lam taqabbal salatahu arba'ina yawman, fa immata wa hiya fi batnihi mata maitatal jahiliyati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula arak itu ibu segala kejahatan, induknya kejahatan. Itu maksud daripada arak adalah yang memabukkan, termasuk segala sesuatu yang memabukkan pada zaman sekarang ini. Itu merupakan induknya, sumbernya segala kejahatan. Maka barang siapa meminum akan dia tiada diterima akan sembahyangnya 40 hari. Bayangkan, sekali kita meminum, maka salat kita, ibadah kita tertegah selama 40 hari. Maka jika mati ia padahal arak di dalam perutnya, niscaya mati seperti kelakuan mati orang jahiliyah. Kalau misalnya yang memabukkan itu, kalau zaman dahulu arak, kalau zaman sekarang ini ganja atau sabu-sabu, maka kita akan mati seperti orang
jahiliyah. Pada pihak meninggal hukum syarak dan menuntut sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang dengan menyebutkan dia karena ia afdalu segala ibadat padanya, dan menuntut ia 40 hari karena bahwasanya arak itu tinggal ia di dalam segala anggotanya 40 hari. Karena ketahuilah bahwa segala sesuatu kalau arak itu tinggal di dalam anggota tubuh kita selama 40 hari. Oleh karena itu kurangilah yang haram, yang memabukkan menurut apa yang ada di lingkungan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab, walil marji' wal ma'ab. Kita akan bersambung penjelasan khamar di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi